adik-adik, apa kabar? Gimana? Udah pada siap kan buat dengerin pendalaman Alkitab hari ini? Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dan menyanyikan lipat tanganku. Ikutin Kak Jessica ya. Lipat tanganku, tutup mata, kami berdoa pada Tuhan. Tuhanku Yesus, dengarkanlah kami berdoa kepadamu. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia. Mengucap syukur kami boleh kembali untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya kami boleh mengerti setiap apa yang hendak Engkau ingin katakan kepada kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerjakan apa yang Engkau hendak lakukan. Terima kasih Bapa. Doa yang kurang sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Yes. Yuk langsung aja buat dengerin pendalaman Alkitab hari ini. Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan kakak. Teman-teman, hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Tema kali ini adalah tentang aku diberi tugas oleh Tuhan. Teman-teman, yuk kita keluarkan buku kitab sucinya. Kita keluarkan, lalu kita akan buka bukunya. Yuk, mari dibuka pada Injil Lukas. Yuk dicari Injil Lukas. Injil Lukas sudah ketemu? Bab 5 sudah. Kemudian ayat 1 sampai dengan 11 ya. Kakak ulangi lagi. Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai dengan 11. Yuk kita baca teman-teman. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan,
sehingga jalan mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini orang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau menjadi penjala manusia. Engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Begitu teman-teman firman Tuhan hari ini. Teman-teman, apa sih yang Tuhan itu kan maha besar ya, maha besar, menyuruh Simon untuk diutusnya untuk menjadi penjala manusia. Apa sih penjala manusia itu? Maksudnya adalah kita harus mengikuti dia. Nah, penjala manusia itu kita menjadi penjala kita karena Tuhan Yesus telah kepada kita harus mengikuti dia. Dengan cara, teman-teman, apa hayo? Dengan cara kita harus berbuat baik pada teman, rajin ke gereja, harus sama seperti Simon Petrus, harus menjadi utusan Tuhan seperti yang disebutkan di 10 perintah Allah itu ya, 10 perintah Allah. Teman-teman, menjadi utusan tidak mudah. Kita sulit ya. Kadang banyak godaan ya, seperti misalnya banyak aku nggak mau banyak ini mainan, aku nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa, males mau tidur, banyak godaannya. Tetapi tuh teman-teman, kita harus menyerang seperti kita perang, harus menyerang kemalasan itu, harus menyerang godaan-godaan itu. Kita harus ya, misalnya rajin ke gereja, solidar pada teman, misalnya memberikan, misalnya memberi pulpen, memberi makan kepada orang yang tidak mampu, seperti itu. Teman-teman terkasih, kenapa sih kita harus melayani Tuhan ya? Karena Tuhan itu maha besar, maha rahim, menolong kita. Setiap ada masalah kita selalu ditolongnya. Betul kan teman-teman? Coba kalian lihat, pada saat kalian sakit ya kan, Yesus menolong. Lewat siapa? Lewat dokter, lewat obat, sehingga kalian sudah sembuh, bisa bermain lagi ya kan. Kemudian kita bisa juga bermain ya sama teman-teman ya kan. Kenapa bisa bermain? Karena kalian solidar sama teman-teman. Misalnya membantu teman ya, misalnya membantu teman dalam hal misalnya teman sedang kesusahan, kalian bantu. Tidak membawa pulpen, buku, kalian bantu, sehingga teman baik pada kalian. Teman-teman terkasih, cukup sekian firman kali ini, pesan kali ini. Terima kasih. Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan toh? Sekarang kita membuat aktivitas ya. Coba sekarang bahan-bahan yang diperlukan apa itu? Karton bekas ya, karton bekas bisa dari karton roti atau karton aqua, kemudian karton bekas lainnya, kemudian ada gunting ya, spidol hitam atau warna yang lain juga boleh. Adik-adik kalau punya itu tusuk sate ya, tusuk sate atau lidi enggak apa-apa ya. Ini satu, sama sedikit ini tali rafia ya, tali rafia sedikit aja.
Kemudian cara membuatnya ya adik-adik ya, kartonnya ini kita membuat seekor ikan ya, membuat ikan, gambar ya adik-adik ya. Gambarnya terserah adik-adik mau gambar ikannya seperti apa, terserah. Gambar ini gambarnya bunda seperti ini ya, adik-adik boleh sembarang, terserah gambarnya ikan seperti apa, terserah. Kemudian adik-adik jadinya setelah gambar ya, gambar di karton jadinya seperti ini ikannya. Boleh yang lain ya adik-adik, boleh menggambar yang lain. Contoh ini kan contoh aja, boleh gambar ikan lebih bagus ya, lebih bagus ini. Setelah digambar, kemudian di mulutnya ini ditusuk ya, tusuk sedikit adik-adik ya, tusuk sedikit ini ya, ini tusuk sedikit untuk pengairnya. Setelah ditusuk, kemudian tadi kan ada tali rafia ya, tali rafia dimasukkan sebentar, masukkan. Kemudian diikat ya, di mulutnya ini diikat seperti ini ya, diikat sekali. Kemudian yang satunya lagi ini diikat di lidinya tadi. Jadilah seperti ini, seperti cerita tadi ya, seperti ini. Boleh membuat satu, boleh membuat dua, seperti ini adik-adik jadinya ya, kail. Selamat mencoba adik-adik, berkah dalam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giralah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giralah. Jangan lupa ya, kreativitas minggu pertama sampai minggu ketiga difoto lalu dikirimkan lewat WA-nya Bu Devi. Dan jangan lupa juga pada minggu keempat kita akan bertemu lewat Google Meet. Bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan akan mendapatkan hadiah. Sebelum kita mengakhiri kegiatan Pia pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Ikuti Kak Email. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, Engkau telah memilih Simon Petrus menjadi penjala manusia, agar ia mewartakan sabdamu. Pilih kami menjadi murid-Mu, dan tuntunlah kami agar sanggup mengikuti Engkau dengan setia. Bantulah kami agar berani melaksanakan sabdamu di dalam hidup kami setiap hari. Engkaulah yang hidup bersama Bapa dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Kita sambung dengan Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan dengan lagu penutup ya, judulnya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekian dari Kak Imelda. Dadah.